Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi KSM. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nomor 9. Dendrokronologi merupakan ilmu yang menganalisis pertumbuhan lingkaran tahun. Hal ini berguna dalam mempelajari perubahan iklim. Mempelajari pola iklim membutuhkan perbandingan suhu masa lalu dan sekarang. Sekelompok ilmuwan memeriksa pertumbuhan lingkaran tahun dengan memeriksa cincin pertumbuhan tumbuhan runjung Mongolia yang berasal dari pertengahan tahun 1500-an. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini. Indeks yang lebih tinggi menunjukkan lingkaran tahun yang lebih lebar dan suhu yang lebih tinggi. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Sumbu Y menunjukkan nilai indeks lingkaran tahun, sumbu X menunjukkan tahun. Bahwa nilai indeks lingkaran tahun mulai tahun 1500-an sampai tahun 2000 mengalami peningkatan. Ini bisa diamati dari cincin pertumbuhan runjung Mongolia yang semakin memanjang. Disampaikan di soal bahwa indeks yang lebih tinggi menunjukkan lingkaran tahun yang lebih lebar dan suhu yang lebih tinggi. Otomatis ketika lingkaran tahun ini semakin lebar, maka menunjukkan peningkatan suhu. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. 1. Perubahan lingkungan yang menyebabkan indeks lingkaran tahun dalam 1000 tahun terus meningkat. 2. Semakin meningkat gas karbon dioksida di atmosfer mempengaruhi pertumbuhan lingkaran tahun. 3. Atmosfer yang semakin panas selama 1000 tahun terakhir. Pernyataan yang benar terkait grafik di atas adalah A12, B13, C23, D12, dan 3. Marilah kita bahas satu persatu. Dendrokronologi berasal dari kata dendro yang berarti pohon dan kronologi yang berarti penanggalan waktu, yaitu cabang ilmu yang mempelajari pertumbuhan cincin tahunan pada pohon dan digunakan untuk menganalisis berbagai aspek, termasuk usia pohon, tanggal peristiwa tertentu, serta rekaman iklim dan lingkungan masa lalu. Nah, pada dasarnya, bahwa setiap cincin tahunan yang terbentuk pada pohon mengandung informasi tentang kondisi pertumbuhan pada tahun tersebut. Di sini kita ketahui bahwa cincin yang lebih lebar menunjukkan kondisi yang menguntungkan, sedangkan cincin yang lebih sempit atau terputus menunjukkan kondisi yang lebih buruk. Sedangkan indeks lingkaran tahun dikenal sebagai penanggalan cincin pohon atau indeks pertumbuhan, mengacu pada metode untuk menghitung atau memperoleh informasi kuantitatif dari pola cincin tahunan pada pohon yang melibatkan pengukuran lebar cincin tahunan pada suatu titik pada batang pohon dan menggunakannya untuk menganalisis pertumbuhan pohon dari waktu ke waktu. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Perubahan lingkungan menyebabkan indeks lingkaran tahun dalam 1000 tahun terakhir terus meningkat. Biasanya, indeks lingkaran tahun ini digunakan untuk menggambarkan perubahan iklim global. Dengan menggabungkan berbagai faktor lingkungan termasuk suhu permukaan laut, suhu udara, presipitasi, dan variasi lainnya. Penyebab utama perubahan indeks lingkaran tahun adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi sistem iklim bumi seperti peningkatan emisi gas rumah kaca. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan polusi udara memiliki dampak signifikan pada perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global, perubahan pola cuaca yang ekstrim, dan perubahan dalam siklus alam. Nah, aktivitas manusia ini merupakan faktor utama yang meningkatkan indeks lingkaran tahun. Seperti apa saja aktivitasnya? Yaitu pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan energi yang tidak efisien secara langsung mengeluarkan gas-gas rumah kaca ke atmosfer yang mengarah pada peningkatan suhu global. Namun perlu diingat bahwa perubahan indeks lingkaran tahun ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan lingkungan, tetapi juga oleh interaksi yang kompleks antara berbagai elemen iklim. Nah, pernyataan pertama ini salah. Mengapa salah? Karena perubahan lingkungan di sini tidak disebutkan secara spesifik. Yang berubah apanya? Kadar CO2 kah atau suhunya? Di sini itu perubahan indeks lingkaran tahun
tidak hanya disebabkan oleh perubahan lingkungan saja, tetapi oleh interaksi yang kompleks antara berbagai elemen iklim. Sekarang pernyataan yang kedua, semakin meningkat gas karbon dioksida di atmosfer mempengaruhi pertumbuhan lingkaran tahun. Perlu diketahui bahwa peningkatan konsentrasi CO2 dapat berpengaruh terhadap satu pertumbuhan lingkaran tahun pada beberapa spesies pohon. Namun responnya dapat bervariasi antara spesies yang berbeda dan tergantung pada faktor lain seperti ketersediaan nutrisi, air, kemudian suhu. Yang kedua adalah berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon yang dikenal sebagai efek CO2 tanaman atau peningkatan fisiologis. Nah, secara umum kenaikan CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi biomasa. Yang ketiga adalah pertumbuhan lingkaran tahun pada beberapa spesies pohon, tetapi efeknya bergantung pada interaksi kompleks dengan faktor-faktor lingkungan dan fisiologis lainnya. Nah, pada beberapa spesies pohon dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan cincin tahunannya lebih lebar. Karena apa? Karena peningkatan CO2 dapat digunakan oleh pohon dalam proses fotosintesis. Namun, tidak memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan lingkaran tahun jika faktor-faktor lainnya terbatas. Dan yang terakhir, berkontribusi pada perubahan iklim secara keseluruhan yaitu dapat mempengaruhi kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon seperti suhu, curah hujan, dan kekeringan. Nah, efek ini dapat berdampak lebih besar daripada efek langsung peningkatan CO2 terhadap pertumbuhan lingkaran tahun. Efek CO2 tanaman dikenal sebagai efek CO2 pada tanaman atau respon fisiologis pada tanaman terhadap CO2 merujuk pada perubahan fisiologis dan pertumbuhan tanaman yang terjadi sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Jadi pernyataan nomor 2 adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga, atmosfer semakin panas selama 1000 tahun terakhir. Di pernyataan, di soal disebutkan bahwa indeks yang lebih tinggi menunjukkan lingkaran tahun yang lebih lebar dan suhu yang lebih tinggi. Jadi pernyataan nomor 3 ini benar, dan perlu diingat bahwa peningkatan CO2 di atmosfer akan meningkatkan suhu udara. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.